Algoritma iklan JMP Max Shopee yang harus kalian tahu kalau lu mau cuan, terutama khususnya buat para seller Shopee. Udah tahu dong kalau kayak bulan Juli ini, gue nggak tahu ya kapan kalian nonton gitu ya, karena mungkin ada beberapa perubahan, tapi bulan Juli ini semua iklan di Shopee itu bakal jadi JMP Max. Cara mainnya kayak gimana, aturannya kayak gimana, karena JMP Max ini kan nggak mungkin semudah cuma kayak klik doang, bener nggak? Detailnya kayak gimana kita bakal bahas. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dulu dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi ini dia nih. Gue nggak tahu sih. Sebenarnya gue pengen tahu dulu menurut kalian ya. Apakah kalian suka dengan iklan tuh sekarang cuma satu button, klik selesai? Atau kalian termasuknya, aduh kok jadi gini sih, gue nggak bisa gini, gue nggak bisa gitu dan lain sebagainya. Gue pengen tahu pendapat kalian, tulis di komen ya. Tulis di komen gue. Nah, gue jujur di awal termasuk orang yang kayak shit, gitu kan. Kenapa jadi begini? Karena fair ngomong kalau buat gua, ketika lu manual, itu tuh lu ngadu skill. Benar, lu ngadu skill, lu bukan ngadu budget. Ngadu skill, lu harus tahu gimana caranya ininya, gimana cara mainnya, gimana resikonya, gimana cara. Dari mulai macam-macam lah, mulai dari riset keyword, nentuin bid, nentuin kolam persaingan. Dan kalau lu jago ya, kita di map banyak banget ngerjain klien yang ROAS itu jauh di atas rata-rata. Ada elektronik, ROAS bisa 100. Terus fashion itu bisa puluhan gitu ya, ada 30-an. Herbal itu tinggi-tinggi gitu loh. Dan itu semua kenapa bisa kejadian? Karena ya kita maksudnya dapat nih patternnya, polanya, dan begitu JMP Max ini ada, ya sebenarnya di fair ngomong sih kayak satu sisi kayak wah gila nih apa yang kita lakuin bisa berubah nih. Tapi ternyata iya akhirnya setelah gue coba ulik-ulik, sempat meeting juga sama orang Shopee-nya, karena sebagai seller mentor dikasih privilege buat tahu segala sesuatu lebih awal. Meskipun kadang nggak boleh bikin konten, tau gak sih? Gak usah ngomong-ngomong ya. Nah, dari privilege yang dari awal itu ya maksudnya kita udah cobain lah. Kita udah cobain dan maksudnya kita tahu, gue juga kebaca, kurang lebih algoritmanya kayak gini dan ini mau gue share. Pertama gini, kalau lu lihat JMP Max ini kan jalan kan gampang banget ya. Pilih produk, manual, otomatis. Terus udah gitu tambah produknya mau apa, JMP Max atau manual. Ini di akun gue masih ada. Ini sekarang tuh ngomong-ngomong tanggal 8 Juli kalian bisa lihat, tapi ini bakal hilang semua, jadi abaikan, pasti nanti di sini doang. Nah, pilihannya cuma dua, JMP Max Auto, JMP Max ROAS gitu ya. JMP Max Auto dia jalan setelah 7 hari itu dia mempertahankan gitu loh ceritanya. Kalau ROAS ya lu setel mau berapa targetnya gitu. Ya targetnya mau berapa dan nanti itu bakal jalan gitu ya. Nah, sebenarnya dari sini deh. Ini gue bakal bahas settingan dua ini dulu. Auto sama ROAS. Sebenarnya ini apa sih gitu ya, sebenarnya gini, intinya adalah ketika lo JMP Max algoritmanya itu dia bakal ngebaca, Shopee itu ngebaca produk kalian berdasarkan judulnya, berdasarkan gambarnya, berdasarkan deskripsinya, berdasarkan rating orang tentang produk lo apa gitu ya. Jadi berbagai informasi yang kalian sediakan semua itu mereka bakal baca dan mereka bakal kira-kira ini produk apa, harusnya di mana. Nah, dan JMP Max ini juga targetnya tuh gini, ketika buat, makanya ini kalau menurut gue sih sebenarnya agak kurang ramah buat toko baru gitu ya, karena mereka juga bakal, tapi kalau kata mereka sih nanti jadi ramah juga, cuman gue nggak tahu ya. Nanti makanya gue pengen tahu pendapat kalian yang udah ngiklan, kalian kasih tahu ya, statusnya kan beda-beda gitu ya. Kalau komennya pada rame nih bilang mau, nanti gue bakal update beberapa bulan ke depan kayak hasil yang kita ngalamin gimana, study case-nya kita kayak gimana. Nah, terus jadinya mereka tuh bakal gini, misalnya nih kayak ini barang, apa buku gua, dia cari tahu pembelinya seperti apa, ininya kayak gimana, ketemu nih orang-orangnya. Oke, yang belinya ini adalah si A, si B, si C, si A, B, C ini nanti bakal dicari. Oke, karakternya seperti ini, personanya seperti ini, nanti Shopee bakal menayangkan iklan kalian ke orang-orang ini saja. Gitu ya kan, kalau kedengar dari penjelasannya gue berasa wow, ini keren sekali guys. Karena kalau zaman dulu ketika misalnya yang reguler itu kan sistemnya kita memfilter yang namanya iklan, inilah fair ngomong, iklan lo makin banyak tayang lo pasti bayar makin mahal, tapi kan lo harus tayang di orang yang tepat, itu kan kuncinya kan. Kalau lo tayang di orang yang bakal beli, bagus, mau mahal juga nggak apa-apa karena dia bakal beli. Tapi kalau iklan lo tayang di orang yang nggak bakal beli, ya jangan sampai deh. Dulu satu-satunya cara untuk kita menempatkan iklan kita di posisi yang tepat dengan cara memikirkan keyword apa yang dicari sama calon pembeli yang tidak dicari oleh bukan calon pembeli. Nah, belibet nggak tuh kalimat gua? Nah, coba gua mau tanya lu ngerti gak? Tapi poinnya gini kalau kalimat gua belibet gini. Misalnya gua jual baju gua harga berapa nih? Misalnya katakanlah 50.000. Murah ya berarti ya. Nah, kalau barang murah, barang 50.000, mungkin nggak dibeli sama misalnya bos-bos yang biasa bajunya jutaan? Nggak mungkin. Artinya keyword tersebut nggak boleh muncul di si bos.
ya. Tapi harus muncul di orang-orang yang beli baju 50 ribuan. Karena itulah pembeli. Nah, di situ kan kita mikir, apa nih keywordnya? Baju 50 ribuan. Nah, misalnya itu adalah keywordnya. Atau kebalikan, misalnya gue jual baju yang satu lembarnya harganya 3 juta atau 5 juta. Perlu nggak itu baju muncul di kaum pencari diskon? Nggak mungkin, mereka nggak mau beli, dan ngapain gue muncul di sana. Nah, dulu kita harus berpikir dengan keyword apa. Nah, kalau sekarang dengan JMP Max, Shopee nih ceritanya yang memikirkan buat kalian. Makanya gue bilang berasa keren. Meskipun realnya kita nggak tahu ya, maksudnya gue bener-bener ngomong fair, gue nggak tahu, belum tahu, dan gue belum punya cukup banyak study case khusus tentang ini, gitu ya. Maksudnya gini, adalah beberapa klien yang kita memang udah digabungin antara iklan manual, iklan otomatis, iklan JMP Max, yang untung ada nggak ada, tapi maksud gue itu ya, dengan cara ini Shopee itu bilangnya gini, dengan kayak gini kan persaingan di iklan tuh banyak, tapi kan pembeli itu beda-beda. Tujuannya adalah supaya lu muncul cuma di orang-orang yang tepat doang, yang tujuannya lebih efektif, kesannya bagus, cuman nggak tahu nanti aplikasinya seperti apa. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi Shopee yang mencarikan pembeli, Shopee yang memilihkan keyword, Shopee yang memilihkan bid. Nah, jadi tugas lu sebagai seller bener-bener kayak ini, lu lihat layar gua, cuman pilih Max Auto, Max ROAS, pasang target, modalnya berapa, periode iklannya berapa, klik tampilkan, dan selesai. Ini gue nggak mau klik nih, ini nggak mau klik nih, kan gue belum, gue perlu ngeriset. Kalau versi gue ya, gue perlu ngeriset. Misalnya kalau gue mau jual barang ini harusnya berapa, gitu ya. Nah, modalnya berapa, ininya berapa. Nah, terus sedangkan kalau Max ROAS ya, lu udah punya target lah, pasang target, dan dia bilang 7 hari, biasanya sih 7 sampai 14 hari itu jangan dirubah, supaya apa tujuannya, apa supaya ya, maksud gue biar jangan sampai ke riset lagi learningnya gitu kan. Ini kan pakai AI kan, learningnya jangan sampai berubah. Jadi dia yang bakal mencarikan tampil di tempat yang tepat, tujuannya supaya kolam persaingannya, bidnya itu nggak makin keras. Kan tahu sendiri nih, Shopee kadang bid rekomendasi udah 12 ribuan, itu karena kenapa, semua orang kayak ngincer keyword-keyword yang sama, padahal menurut Shopee lu nggak usah di situ kok, lu di tempat yang lain. Jadi makanya udah gue yang pilihin deh, gue yang cariin, lu tahu beres aja. Nah, masalahnya adalah mungkin yang makin banyak kejadian dengan ini adalah satu, kalau informasi yang kalian masukin tadi, ingat gue di awal bilang apa, Shopee ngebaca produk lo dan mencarikan pembeli. Ketika ada pembeli, Shopee mencarikan pembeli serupa. Nah, kalau misalnya produk kalian satu nih ya, itu kalian informasinya nggak jelas, yang bikin Shopee-nya bingung. Dan ketika Shopee-nya bingung, dia nggak jalan, ya nggak? Atau jalan sedikit begitu boncos. Tapi boncos di sini kalau gue lihat ini bukan masalah dari JMP Max yang baru ini, karena masalah dari JMP Max itu bukan boncos tapi nggak mau spend. Dan kalau nggak mau spend artinya apa? Iklan lu gak bakalan jalan. Iklan lu ya lu mau budgetin berapapun nggak jalan gitu loh. Dikasih budget dia nggak mau jalan, nggak mau makan, karena menurut dia target ROAS-nya nggak masuk akal. Atau menurut dia, gue belum ketemu nih cari pembelinya seperti apa. Jadi karena itulah, itu yang jadi problemnya di iklan JMP Max ini sekarang. Gitu, tantangannya adalah bisa keluar nggak, bisa jalan atau nggak. Nah, ketika lo bisa jalan, ya inilah yang bisa jalan gitu ya. Nah, satu jadi masalah adalah apa, di informasinya real atau enggak, relate atau enggak. Dan dari informasi ini gue juga menganggap kayak gini, kayak misalnya nih, lu ketika lu punya affiliator tuh promosinya misalnya buku gua, dia memberikan berbagai kalimat atau informasi, itu kan yang dibaca juga sama Shopee. Bener nggak? Disitulah dia bakal menemukan, oh kayaknya pembelinya ini, pembelinya itu, pembelinya ini, pembelinya itu. Dan dari algoritma ini, kalau yang misalnya gue bisa tentuin adalah semakin cepat produk lo laku, semakin cepat barang lo ketemu calon polanya, bisnis tuh bakal naik banget selama lu bisa spend. Kalau lu nggak bisa spend, itu nggak jadi masalah. Nah, terus gimana? Nah, kalau misalnya kayak kita di Mac, kita udah punya beberapa strategi yang pasti kita bakal jalanin, gitu ya. Kayak pertama, kita udah langsung nih, kira-kira produk ini informasi ke Shopee-nya udah jelas atau belum. Jadi itu harus benar-benar dibikin sedetail mungkin, sebagus mungkin, dan kita udah riset, kita kasih analisanya di situ. Gitu. Memang dia bakal jalanin lagi. Nah, setelah itu kita lihat juga kedua, gimana caranya lo mempercepat pecah telur. Nah, gua rasa di sini ini yang penting adalah segimana jago. Selain lo manfaatin iklan Shopee, lo harus main iklan Cepas Meta. Kenapa? Karena iklan Cepas Meta bakal dapetin pembeli-pembeli baru yang si Shopee juga bakal membantu mencarikan. Ketika barang lo kejual bagus, bisnis lo bakal naik. Jadi di sini challenge-nya adalah ketika lo laku, lo bakal bisa jadi laku banget. Ketika lo nggak laku, lo nggak laku banget. Nah, itu kurang lebih bakal jadian. Makanya kayak misalnya kayak di kita nih, solusinya gimana? Begitu JMP Max. Yang pertama kita lakuin adalah kita nyiapin, kita kasih tahu kalau di semua klien kita, lu ketika kerja sama Mamea, lu pakai jasa ads-nya kita, itu udah kita include langsung dapetin meta gratis. Kita bantu bikinin konten supaya JMP Max kalian maksimal, supaya kalian lebih gampang buat jualan. Nah, itu adalah yang gue lakuin, dan gue rasa kalian harus ngelakuin hal yang sama. Karena kalau misalnya lo coba klik doang, artinya lo bakal bener-bener gambling. Shopee dapat info dapat cepat atau enggak, Shopee nggak dapat, ya kalau ada toko-toko yang tahu-tahu dapat penjualan tinggi gitu ya, dan Shopee ngelihat, oh ini bagus nih, dapat dari mana-mana, inilah yang JMP Max-nya bakal gede. Jadi
daripada kalah, mendingan cepat main ke situ gitu ya. Caranya kayak gimana? Ini tadi gue cuma bahas algoritmanya, analisa gue seperti apa. Apakah 100% pasti benar? Belum tentu juga gitu kan. Cuman kurang lebih kayaknya gambarannya bakal seperti ini gitu ya. Nah, buat lu yang pengen belajar gimana caranya misalnya naikin ads-nya, naikin GM, naikin meta chat pass-nya dan lain sebagainya, kita di Skill School kita punya satu program kelas intensif. Jadi lu bisa belajar langsung sama tim kita. Lu mau belajar apa, cara ngiklannya, efektifin e-commerce-nya, mau cara meta chat pass-nya. Semuanya ada dan lu bisa lakuin juga secara privat. Jadi buat lu yang mau bisa kerja sama di situ, dan buat lu yang nggak punya waktu buat ngurusin tapi lu pengen toko Shopee lu naik terus daripada iklan lu nggak jalan-jalan, daripada omset lo segitu-segitu aja, lo juga bisa kerja sama kita di Mia Agency. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tulis di komen, jangan lupa like dan share.